apa kabar nih? Semoga sehat selalu yang Mimin akan membawakan alur cerita yang berjudul Bayangan di Balik Jendela. Sinopsis, seorang wanita muda bernama Anya pindah ke sebuah rumah tua yang ditinggalkan oleh neneknya. Rumah itu menyimpan banyak misteri dan rahasia kelam. Setiap malam, Anya selalu diganggu oleh bayangan aneh yang mengintip dari jendela. Kehadiran bayangan itu semakin membuatnya merasa tidak aman dan terisolasi. Cahaya rembulan memantul pada kaca jendela, menciptakan pola-pola aneh di dinding ruang tamu. Anya duduk di sofa, buku di tangannya terbuka lebar. Namun matanya tidak fokus pada kata-kata. Pandangannya tertuju pada jendela besar di seberang ruangan. Sejak pindah ke rumah tua ini, beberapa minggu lalu, Anya selalu merasa ada yang aneh. Suara-suara misterius sering terdengar di malam hari, dan bayangan-bayangan aneh kerap muncul di sudut-sudut ruangan. Malam ini, bayangan itu tampak lebih jelas. Sebuah siluet gelap menempel di kaca, matanya menyala dalam kegelapan. Anya menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba untuk mengabaikan bayangan itu, namun rasa takut semakin menguasainya. Dengan perlahan, dia bangkit dari sofa dan berjalan mendekati jendela. Semakin dekat dia, semakin jelas bentuk bayangan itu. Seorang pria tinggi besar dengan wajah yang terdistorsi. Anya berteriak dan mundur beberapa langkah. Dia menabrak meja kopi dan buku-bukunya berserakan di lantai. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi dahinya. "Siapa kamu?" teriak ke Anya, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Bayangan itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan kosong. Anya memutuskan untuk tidak tinggal di rumah itu sendirian. Dia menghubungi temannya, Dina, untuk datang dan menemaninya. Dina tiba beberapa jam kemudian. Mereka berdua mencoba untuk mencari tahu asal-usul bayangan itu. Mereka menelusuri sejarah rumah tua tersebut, mencari tahu apakah pernah terjadi peristiwa buruk di tempat ini. Dari hasil penelusuran mereka, diketahui bahwa rumah tua ini dulunya adalah tempat persembunyian bagi seorang pembunuh berantai. Pembunuh itu sering melakukan ritual aneh di ruang bawah tanah rumah ini. Konon, rohnya masih bergentayangan dan belum tenang. Anya dan Dina memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran roh. Mereka mengumpulkan beberapa bahan yang diperlukan, seperti lilin, dupa, dan air suci. Dengan hati-hati, mereka melakukan ritual tersebut di ruang tamu. Saat ritual berlangsung, bayangan itu muncul kembali. Kali ini, bayangannya lebih besar dan lebih menyeramkan. Bayangan itu mencoba menyerang Anya dan Dina, namun mereka berhasil menghindarinya. Pertempuran sengit terjadi antara Anya, Dina, dan roh jahat itu. Akhirnya, dengan kekuatan doa dan keberanian, mereka berhasil mengusir roh jahat itu dari rumah. Setelah kejadian itu, Anya dan Dina memutuskan untuk meninggalkan rumah tua tersebut. Mereka tidak ingin lagi tinggal di tempat yang penuh dengan energi negatif. Keesokan harinya Anya dan Dina pindah ke apartemen baru. Mereka pikir masalah mereka sudah selesai. Namun, beberapa hari kemudian, Anya mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Dia kembali melihat bayangan itu, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Anya menyadari bahwa roh jahat itu belum sepenuhnya pergi. Dia harus menemukan cara untuk mengalahkan roh itu secara permanen. Setelah kejadian di rumah tua itu, Anya dan Dina memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu dan mencari bantuan seorang paranormal. Mereka bertemu dengan seorang pria bernama Pak Usman, yang dikenal memiliki kemampuan khusus dalam mengusir roh jahat. Pak Usman mendengarkan ceritaannya dengan seksama. Ia kemudian menyarankan agar mereka melakukan ritual pembersihan rumah secara menyeluruh. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan energi negatif yang menyelimuti rumah tersebut. Anya dan Dina setuju dengan saran Pak Usman. Mereka mengumpulkan berbagai macam bahan untuk ritual tersebut, seperti kemenyan, air suci, dan daun pandan. Dengan bantuan Pak Usman, mereka melakukan ritual pembersihan di setiap sudut rumah. Selama ritual berlangsung, suasana menjadi sangat mencekam. Lilin-lilin yang menyala berkedip-kedip, dan angin bertiup kencang meskipun jendela dan pintu tertutup rapat. Bayangan itu kembali muncul, kali ini dengan wujud yang lebih mengerikan. Anya dan Dina tidak gentar. Mereka terus melafalkan mantra-mantra yang diajarkan oleh Pak Usman. Pertempuran sengit terjadi antara mereka dan roh jahat itu. Akhirnya, dengan kekuatan doa dan keberanian, mereka berhasil mengusir roh jahat itu untuk selamanya. Setelah ritual selesai, suasana di rumah terasa jauh lebih tenang. Anya dan Dina merasa lega dan bersyukur. Mereka akhirnya bisa hidup dengan tenang di rumah tersebut.
Selang waktu beberapa bulan kemudian, Anya mulai merasakan keanehan kembali. Bayangan itu muncul kembali, namun kali ini dalam bentuk yang berbeda. Bayangan itu adalah sosok Anya sendiri, namun dengan ekspresi wajah yang penuh kebencian. Ternyata, roh jahat yang mereka lawan sebelumnya hanya sebagian kecil dari kekuatan jahat yang menghuni rumah itu. Ada kekuatan yang lebih besar dan lebih jahat yang berusaha menguasai Anya. Anya mulai menyadari bahwa bayangan yang menyerupainya bukanlah sekadar refleksi dari dirinya yang jahat. Ada kekuatan gelap yang jauh lebih besar yang berusaha menguasai tubuh dan jiwanya. Kekuatan itu menginginkan sesuatu darinya, sesuatu yang belum ia ketahui. Dengan bantuan Pak Usman, Anya melakukan penelitian lebih lanjut tentang sejarah keluarganya. Ia menemukan sebuah buku harian tua milik nenek moyangnya yang berisi catatan tentang ritual kuno dan kekuatan mistis. Ternyata keluarganya memiliki hubungan yang erat dengan dunia gaib. Dari buku harian itu, Anya mengetahui bahwa leluhurnya pernah membuat sebuah perjanjian dengan entitas gelap. Perjanjian itu memberikan kekuatan yang luar biasa, namun juga kutukan yang akan terus menghantui keturunannya. Anya adalah orang yang dipilih untuk melanjutkan warisan keluarga tersebut. Konfrontasi dengan bayangan gelap. Suatu malam, bayangan itu muncul kembali. Kali ini, bayangan itu lebih nyata dan lebih kuat. Bayangan itu berbicara dengan suara Anya, namun dengan nada yang dingin dan penuh kebencian. "Akulah kamu, Anya," ucap bayangan itu. "Kita adalah satu." Anya tidak gentar. Lam mengingat semua yang telah ia pelajari dari buku harian nenek moyangnya. Dengan kekuatan pikirannya, ia berusaha melawan bayangan itu. Pertempuran sengit terjadi di dalam pikiran Anya. Bayangan itu mencoba untuk menguasai pikirannya, namun Anya tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Ia membayangkan cahaya putih yang menyinari seluruh tubuhnya, melindungi dirinya dari kegelapan. Akhirnya, Anya berhasil mengalahkan bayangan itu. Bayangan itu menghilang dan Anya merasa lega. Namun, ia tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Kekuatan gelap yang telah menguasai keluarganya masih ada di luar sana. Pilihan Anya, menerima warisan atau menolaknya dengan pikiran yang sedikit bimbang. Anya memutuskan untuk menerima warisan keluarganya. Ia sadar bahwa ini adalah jalan yang penuh tantangan. Namun ia yakin bahwa dengan kekuatan yang dimilikinya, ia bisa melindungi dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Pelatihan intensif. Dengan bantuan Pak Usman, Anya memulai pelatihan intensif untuk mengendalikan kekuatan mistisnya. Ia belajar berbagai macam mantra, ritual, dan teknik pertahanan diri. Pelatihan ini tidak mudah. Anya harus berjuang melawan rasa takut dan keraguan yang ada dalam dirinya. Konfrontasi final. Setelah berbulan-bulan berlatih, Anya merasa siap untuk menghadapi kekuatan gelap yang telah lama menghantuinya. Lam melakukan ritual kuno yang diwariskan oleh leluhurnya. Ritual ini akan membawanya ke dunia lain, tempat ia akan berhadapan langsung dengan sumber kekuatan gelap itu. Dengan keberanian yang besar, Anya memasuki dunia lain. Di sana, ia melihat sosok bayangan yang sangat besar dan mengerikan. Sosok itu adalah entitas jahat yang telah menguasai keluarganya. Selama berabad-abad, pertempuran sengit pun terjadi. Anya menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya untuk melawan entitas jahat itu. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, akhirnya Anya berhasil mengalahkan entitas jahat itu. Hidup baru. Dengan kekuatan gelap yang telah musnah, Anya kembali ke dunia nyata. Ia merasa lega dan damai. Anya memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Ia menjadi seorang paranormal yang terkenal dan membantu banyak orang yang mengalami masalah dengan makhluk halus. Dan cerita pun bersambung. Sampai jumpa lagi, dadah.